lagi bersama dalam ibadah kategorial wilayah 1 tanggal 3 April 2020. Bapak Ibu tentunya dalam kondisi sehat dan kita bersama-sama memulai ibadah kita. Dan sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita bersama-sama menyiapkan hati dalam doa. Ya Bapa, kami saat ini telah siap mendengar suara-Mu. Tolong kami supaya ketika kami membaca firman, kami dapat memahami kehendak-Mu. Dan kami pulang dengan sukacita, karena firman Tuhan melengkapi kami, menguatkan, meneguhkan kami, dan menuntun kami ke jalan yang benar. Mari Bapa berkati kami karena kami siap mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mohon pada Bapa di surga. Amin. Bapak Ibu, mari kita bersama-sama membaca firman Tuhan hari ini dalam Daniel pasal yang ke-10 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-23. Demikian firman Tuhan. Hanya aku Daniel melihat penglihatan itu, tetapi orang-orang yang bersama-sama dengan aku tidak melihatnya. Tetapi mereka ditimpa oleh ketakutan yang besar, sehingga mereka lari bersembunyi. Demikianlah aku tinggal seorang diri. Ketika aku melihat penglihatan yang besar itu, hilanglah kekuatanku. Aku menjadi pucat sama sekali dan tidak ada lagi kekuatan padaku. Lalu terdengar suara ucapannya, dan ketika aku mendengar suara ucapannya itu, jatuh pingsanlah aku, tersungkup dengan mukaku di tanah. Tetapi ada suatu tangan yang menyentuh aku dan membuat aku bangun kembali, bertumpu pada lutut dan tanganku. Katanya kepadaku, Daniel, engkau orang yang dikasihi, camkanlah firman Tuhan yang kukatakan kepadamu, dan berdirilah pada kakimu, sebab sekarang aku diutus kepadamu. Ketika hal ini dikatakan kepadaku, berdirilah dengan gemetar. Lalu katanya kepadaku, jangan takut Daniel, sebab telah didengarkan perkataanmu sejak hari pertama. Engkau berniat untuk mendapat pengertian dan untuk merendahkan dirimu di hadapan Allahmu. Dan aku datang oleh karena perkataanmu itu. Sekian jawab pembacaan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang kita baca ini dapat menguatkan kita semua. Bapak Ibu, tema kita di malam hari ini adalah lebih baik berpegang pada firman Tuhan. Lebih baik berpegang pada firman Tuhan. Bapak Ibu, apa yang lebih baik? Tentu Bapak Ibu setuju dengan saya bahwa hal yang lebih baik dalam hidup ini adalah orang-orang yang berpegang teguh pada firman Tuhan. Perkataan itu indah dan semua orang tentunya setuju. Tetapi jikalau kesesakan datang, masalah datang, maka biasanya semua akan berubah. Dan masing-masing orang mempunyai pendapat yang berbeda lagi.
seperti situasi yang kita hadapi saat ini. Ada orang yang berkata, kita orang percaya harus terus beriman, percaya bahwa Tuhan melindungi kita. Tetapi ada orang lagi berkata, kita harus pakai hikmat dan bijaksana di dalam segala sesuatu. Ada lagi yang berkata, memang firman Tuhan mengatakan demikian, tetapi kita harus lihat konteksnya seperti apa. Ya Bapak Ibu, terserah pada kita lah. Iman kita masing-masing yang menentukan segala sesuatu. Namun dalam hal ini kita perlu belajar dari apa yang dikatakan dari firman Tuhan ini mengenai Daniel. Daniel memberi contoh yang baik, yang sesuai dengan tema kita malam hari ini. Lebih baik berpegang teguh pada firman Tuhan. Bapak Ibu, dalam situasi yang sulit bagaimanapun juga, kita memperhatikan Daniel tetap pegang teguh pada firman Allah. Ya. Dalam pasal yang ke-10 yang kita baca tadi itu, Daniel mendapat suatu penglihatan. Dan dia melihat penglihatan itu di ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-6. Lalu dalam ayat yang ke-7 ini dikatakan di situ ada banyak orang bersama-sama dengan Daniel. Tetapi orang-orang itu tidak melihat penglihatan itu, yang sekalipun mereka tidak melihatnya, tapi mereka takut dan mereka pergi bersembunyi. Di dalam kesendirian Daniel, ia melihat penglihatan itu, penglihatan yang sangat besar itu, maka hilanglah kekuatannya dan menjadi pucat, lemah, dan tersungkur sampai ke tanah, dikatakan Alkitab tadi. Ya, Bapak Ibu. Lalu bagaimana dengan nasib Daniel? Ia sedang dalam keadaan yang takut sampai tersungkur, lemah, dan tak berdaya itu. Kita melihat bahwa dalam situasi seperti itu, jika kita memperhatikan baik-baik dalam bagian pembacaan ini, Bapak Ibu, ternyata Daniel mendapat sentuhan tangan seseorang. Itulah tangan Tuhan yang menguatkan Daniel, meneguhkan Daniel, dan dia bangkit di kota yang baru dengan suara yang berkata, Daniel, engkau dikasihi Tuhan. Karena Tuhan telah memperhatikan kesetiaanmu di hari yang pertama. Di hari pertama dari awal Tuhan telah melihat bahwa engkau berpegang teguh pada firman Tuhan. Walaupun dalam situasi yang sulit, tapi Daniel tidak pernah goyah. Sekalipun dia harus menghadapi risiko di mana dia akan dimasukkan ke dalam gua singa, atau dimasukkan ke dalam bara api yang menyala-nyala, tapi Daniel tidak pernah takut, goyah, kompromi, dan meninggalkan firman Tuhan. Dalam situasi yang sulit itu, Daniel tetap pegang teguh pada firman Tuhan. Ia tidak mau mentaati raja itu dengan menyembah patung raja, sekalipun ini ancaman jiwanya ya harus dimakan oleh singa. Tapi di sini kita lihat
keteguhan daripada Daniel yang tetap pegang teguh pada firman Tuhan. Ia memutuskan lebih baik taat kepada Tuhan sampai mati daripada taat kepada raja dan menyembah patung yang melanggar firman Tuhan. Keteguhan Daniel ini kita lihat dalam bacaan kita ini. Ia menikmati kemenangan. Mengapa? Karena dikatakan yang keteguhan itu Tuhan mengasihi Daniel. Sehingga dalam situasi yang menakutkan, yang membuat tubuhnya lemah, tersungkur, tak berdaya, oleh karena Tuhan mengasihinya, menyayanginya, karena keteguhan imannya, memegang teguh pada firman Tuhan, maka tangan Tuhan selalu datang menyentuhnya, menguatkannya, dan berkata, Daniel, jangan takut. Aku telah melihat kesetiaanmu dan keteguhan hatimu yang selalu berpegang teguh pada firman-Ku dalam segala situasi. Engkau tidak taruh hati, apalagi goyah. Firman-Ku yang menjadi senjata utamamu, dan engkau pegang teguh dalam hidupmu, dan engkau orang yang dikasihi. Bapak Ibu, kita melihat, bukankah ini suatu teladan yang baik yang perlu kita juga meneladaninya dalam sepanjang kehidupan kita, sepanjang gereja Tuhan dari zaman ke zaman? Bapak sekalian, manusia pada umumnya dalam situasi yang sulit seperti Daniel ini, ia mengambil keputusan-keputusan yang justru melawan firman Tuhan, bahkan meninggalkan firman Tuhan dengan berbagai dalih, berbagai alasan-alasan. Tapi Daniel tidak seperti itu. Daniel tidak mencari hitam putih. Daniel tidak menjadi orang yang abu-abu. Daniel tidak tetap konsekuen dari iman percayanya. Daniel tetap percaya bahwa firman Tuhan itu ya dan amin, sumber segala kehidupan, yang menjadi pedoman tuntunan hidup, yang satu-satunya yang menuntun kita ke jalan terang dan beri kekuatan kepada kita dalam segala zaman. Oleh karena itu, Bapak sekalian, di malam hari ini kita diingatkan dan terus diingatkan bahwa mari kita belajar daripada Daniel. Dalam situasi yang sulit bagaimanapun juga, jangan tinggalkan firman Tuhan. Adalah lebih baik kita pegang teguh pada firman Tuhan. Sebab barang siapa meninggalkan firman Tuhan, maka pasti situasinya lebih buruk daripada yang sebelumnya. Firman Tuhan itu memberi kemenangan, memberi kekuatan pada kita dalam segala keadaan apapun yang kita hadapi. Sebab itu Bapak Ibu, mari malam hari ini kita belajar dan kita mengambil keputusan bahwa firman Tuhan haruslah menjadi pegangan kita, dan kita berkomitmen untuk pegang teguh firman Tuhan apapun yang terjadi. Bahkan dalam situasi apapun, firman Tuhan tetap menjadi arah, tuntunan, tujuan hidup kita sepanjang perjalanan kita di tengah-tengah dunia. Demikian renungan firman Tuhan singkat, kiranya menjadi berkat bagi kita semua. Amin. Kita berdoa. Ya Bapa, kami telah mendengar suara Tuhan. Kami tahu bahwa setiap orang yang berpegang teguh pada firman,
maka Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tangan Tuhan selalu menyentuhkan. Tangan Tuhan selalu terulur, memberi kekuatan kepada kami dan meneguhkan kami, membangkitkan kami kembali, sehingga kami kuat dalam situasi apapun juga. Saat ini Bapak, kami belajar dari para teladan Daniel. Dalam situasi apapun juga, ia tidak goyang. Dia tidak meninggalkan firman Tuhan dengan alasan apapun. Walaupun resiko dia mengejar mati, ia tetap pegang teguh pada firman. Terima kasih Tuhan, tolong kami supaya dalam situasi apapun juga firman Tuhan tetap menjadi satu-satunya pegangan hidup kami yang memberi kemenangan bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan syukur kepada Bapa Kristus. Amin.